Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini adalah kabar gembira bagi sahabat-sahabat yang mengalami TMS di CPNS maupun di P3K tahap 1. Akhirnya Menpan RB mengeluarkan surat terkait dengan TMS ini bisa mengikuti seleksi P3K tahap kedua tahun 2024. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Ini keputusan ya sahabat-sahabat, bahwa berdasar pertimbangan huruf A dan B ini terkait dengan visi misi ini ya, tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Mengingat dan menimbang banyak sekali, kita lanjut langsung di bawah ya sahabat-sahabat. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Tenaga non-ASN terdaftar dalam pangkalan database BKN mengikuti seleksi P3K dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut: tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3 tahap 1, tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, atau belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Yang kedua, pelamar sebagai dimaksud pada diktum pertama hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi yang perlu dicatat ini ya, tempat bekerja saat mendaftar. Selanjutnya yang ketiga, pelamar sebagai dimaksud pada diktum pertama melamar pada jabatan sebagai berikut: pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Keempat, kebutuhan bagi pelamar yang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada Menteri. Kelima, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat kepada Menteri. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini akan memperjelas ya sahabat-sahabat. Dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang kedelapan, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 diusulkan oleh pejabat PPK Menteri kepada Menteri. Kesembilan ya, dalam terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan NIP3K paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Ke-10, dalam penyesuaian penetapan kebutuhan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, penyesuaian dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri. Yang 11, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jadi mulai tanggal 10 Desember 2024. Tertanda Menpan RB Rini Widiantini. Selamat ya sahabat-sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabat yang TMS maupun TMS CPNS maupun P3K, pelamar yang dimaksud pada diktum pertama melamar pada jabatan sebagai berikut. Hanya untuk ini ya sahabat-sahabat, ternyata hanya 4: pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Selamat sahabat-sahabat, ini kesempatan kedua. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat yang menonton video ini bisa lulus di P3K tahun 2024. Pantau informasi terbaru hanya di Info Guru Update. See you next time.